Justru syahwat jima itu membersihkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah yang mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tentu kita selalu mengharap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan akhir ujung maut kita selalu ditetapkan keimanan dan keislaman kita, dan kita wafat berada di dalam derajat yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadikan doa bagi kita semuanya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih pengkajian kitab Qurratul Uyun. Karena ya namanya juga kan ini kitab khusus bagi ilmu-ilmu yang terkandung yang dibutuhkan di dalam suatu pernikahan. Maka di dalam pembahasan kemarin Tata sudah menerangkan akan apa saja sih faidah-faidah yang bisa kita dapatkan di dalam pernikahan, dan di dalam pembahasan sebelumnya sudah menerangkan satu faidah. Maka sekarang mungkin untuk faidah yang kedua yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan suatu pernikahan. Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al-Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman, agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al-Asran, Lanang Jagat, dan juga Lanang Godek untuk suami, dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al-Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal, tanpa ada efek samping sama sekali, karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. As-saniyatu, untuk faidah yang kedua, qala Abul Abbas, ini berkata Imam Abu Abbas fi ikhtisarihi, di dalam ikhtisarnya tentu Abul Abbas ya, Nawazilil Barzali, yaitu di dalam kitab Nawazilil Barzali, ma nasahu, akan perkara yang sudah mengenas ini Abul Abbas. Waqala Asy-Syaikh As-Salih Abu Bakril Waraq, kemudian berkatalah Syekh As-Salih Abu Bakril Waraq mengatakan bahwa kullu syahwatin, bahwa setiap syahwat taksil qalba, itu akan mengeraskan hati kita ya. Coba ditekankan, diingatkan sekali lagi bahwa setiap syahwat atau hawa nafsu maka itu akan mengeraskan kepada hati kita. Karena hawa nafsu itu yang selalu cenderung, itu hawa nafsu, keinginan diri. Hawa nafsu itu adalah keinginan diri, itu yang selalu cenderung ingin melakukan hal-hal yang dipandang agak kurang baik. Itu adalah keinginan diri kita. Jadi keinginan diri kita itu lebih cenderung kepada hal-hal yang tidak baik. Maka kalau ditanya seorang ulama, apa sih yang lebih berat godaan di dalam hidup? Apakah iblis yang menjerumuskan kamu? Apakah syaitan yang menjerumuskan kamu? Maka jawab kata ulama, sebetulnya diri aku sendiri. Sebetulnya godaan yang paling berat itu adalah ketika kita bercermin, kita melihat siapa ya, kita melihat diri kita, dan itu adalah godaan yang paling berat, adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau syaitan sama iblis itu hanya bisa merayu saja, hanya bisa merayu saja. Kata iblis, udah gak perlu sholat, udah gak perlu ngaji, yuk kita mabuk aja, melakukan mengajak kepada hal-hal yang buruk. Meskipun iblis juga sering kok ngajak sama kita melakukan hal-hal yang baik. Itulah hebatnya tipu daya iblis. Sering iblis juga, apa jangan dikira iblis itu hanya ngajak kepada kita sesuatu hal yang buruk. Tidak, iblis juga sering mengajak kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi hebatnya iblis, nanti di depannya ada politik yang lebih jahat. Kita melakukan hal yang baik, tetapi hati kita merasa yang paling ibadah, misalkan, sehingga kita berujung dan bertakwa.
Itu politik setan, itu hebatnya iblis seperti itu. Tetapi semua itu tidak akan berlaku jika hati kita itu penuh dengan keimanan dan kita kuat dengan rasa keimanan kita itu. Ya, jadi tipu daya iblis itu adalah kita bisa mengikuti tipu dayanya jika di dalam keadaan diri kita itu lemah gitu. Karena iblis itu tidak akan karena kalau iblis itu seperti pencuri. Seperti pencuri. Pencuri itu biasanya tidak akan berani masuk ke dalam rumah kalau posisi yang berada di dalam keadaan rumahnya itu ingat. Dan biasanya pencuri masuk ke dalam rumah itu jika posisi keadaan orang-orangnya itu sedang tertidur, lagi gak ingat, ya kan? Maka itu pencuri berani masuk. Dan begitu juga iblis akan masuk ke dalam hati seseorang jika hati kitanya tidur. Tetapi kalau hati kitanya bangun, sebetulnya itu iblis akan sulit sekali masuk ke dalam hati kita. Nah, itulah yang sulit di dalam diri kita, selalu bisa konsisten menjaga keimanan dalam hati. Nah, dan sebetulnya yang lebih berat itu adalah diri kita sendiri. Ketika iblis menggoda, kita iyakan, ya udah kita terjerumus. Ya kata iblis, ya suruh siapa kamu mengamini aku? Suruh siapa keimanan kamu lemah, makanya kamu tertipu daya oleh rayuanku. Berarti di sini membuktikan kan siapa yang lebih membahayakan terhadap diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Nah, maka pantas kata ulama kullu syahwatin taqsil qalban, bahwa seluruh setiap syahwat, maksudnya setiap syahwat atau setiap hawa nafsu itu akan mengeraskan hati kita. Tapi ini belum selesai. Nah, ini jangan dipotong ngedengerinnya. Jangan sampai di sini aja. Ini keterangannya belum selesai. Illa syahwatil jima'i, kecuali syahwat jima. Ya. Jadi seluruh hawa nafsu itu tidak baik kecuali satu. Seluruh nafsu itu, seluruh syahwat itu tidak baik kecuali satu syahwat yang baik. Apa? Syahwatnya seorang suami ingin dipuaskan istrinya, dan seorang istri yang ingin dipuaskan suaminya di dalam melakukan hal ibadah, maaf dengan tanda kutip, saling memuaskan di dalam biologis. Karena apa? Karena memang itu adalah sudah kudratiahnya yang Allah berikan. Kata Allah, salurkanlah kepada sesuatu hal yang dihalalkan, yaitu pernikahan suami dan istri. Bahkan kalau suami istri sampai melakukan ibadah tersebut, pahala yang begitu besar sekali yang bisa didapatkan, apalagi ketika suami istri tersebut sampai melakukan mandi besar. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ada rasa keinginan sang suami kepada istrinya dan sebaliknya istri kepada sang suaminya, justru itu berbuah menjadi ladang ibadah, rasa syahwatnya itu. Subhanallah. Nah, itu adalah faidah yang bisa kita dapatkan di dalam suatu pernikahan. Tidak bisa kita dapatkan di luar pernikahan. Kalau melakukan hal itu di luar pernikahan, na'udzubillahi min dzalik, justru taruhannya yaitu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ya. Fa innaha tasfihi. Jadi justru syahwat jima itu membersihkan hati kita. Walihadza kana al-anbiya'u alaihi wassalam yaf'alunahu. Begitu juga kan para nabi sama melakukan menikah, sama seperti kita suka melakukan ibadah biologis juga. Wafil hadisi, dan juga ada di dalam suatu hadis mengatakan hubbiba ilayya, sangat disenangi oleh aku min dunyakum, di dalam urusan dunia kalian semuanya, yaitu salasun, ada 3 perkara. Ya, jadi memang ini ada urusan dunia, tetapi ini yang sangat dicintai kata Rasulullah. Artinya boleh karena ini dicintai oleh Rasulullah. Apa? Yang pertama an-nisa'u, yaitu adalah seorang istri. Kita mencintai seorang istri kita boleh sekali. Wong itu adalah istri kita. Justru kalau kita mencintai istri kita, ladang-ladang pahala yang begitu besar yang didapatkan oleh seorang suami, dan begitu juga sebaliknya seorang istri yang penuh rasa kasih sayang kepada suaminya. Itu adalah pahala yang begitu besar sekali juga yang nanti kita dapatkan. Ya, itu yang pertama. Nah, makanya ada
di dalam menikah menghalalkan suami kepada istrinya, begitu sebaliknya istri kepada sang suaminya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, watibu, wewangian. Rasulullah sangat menyukai wewangian. Jadi sebetulnya kalau kita berwangi-wangi itu tidak dilarang, tidak dilarang, justru dianjurkan wewangian. Ya, kenapa? Karena watibu, karena wewangian itu lebih identik dengan kebersihan. Dan kita semua sudah tahu kan bahwa kebersihan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, dan wangi itu lebih identik dengan bersih. Pakaian yang kotor, bau acem gitu ya, gak enak dipakainya juga, bau. Setelah kita cuci, wangi, bersih kan? Dan itu sebagian dari iman. Iya, itu sebagian dari iman. Begitu juga wanita harus bisa pintar menjaga dirinya, menjaga fisiknya. Tentu menjaga batinnya itu sudah tentu sekali. Fisiknya juga sama, seorang istri itu harus bisa merawat dirinya. Apalagi di depan suaminya, sang istri harus benar-benar bisa merawat dirinya. Begitu juga sama sih suami juga. Apalagi kalau wanita itu kan zuyina linnas. Jadi pantas kalau wanita itu kita perindah, pantas wanita itu. Dan seorang suami fitrahnya sangat menyukai melihat istrinya yang indah. Seperti itu. Yang penting apa? Yang penting kita bertujuannya aja yang baik. Tujuannya yang baik aja. Seperti itu. Bahkan ketika wanita mempercantik diri, kalau tujuannya baik itu menjadi ibadah. Seperti itu. Ya karena itu memang Allah anjurkan. Kalau misalkan ditanya kenapa wahai wanita kamu setiap hari suka mandi, gunain sabun, rambutnya pakai sampo, alasannya apa? Ya Allah, alasannya aku adalah bersyukur kepadamu ya Allah. Karena ini jasad, ini fisik, ini yang dititipi oleh kamu wahai Allah. Dan Allah menyuruh aku untuk menjaga akan titipanmu ini. Ini jasad hanya sebatas titipan. Raga kita ini, jasad ini yang kita pegang ini hanyalah titipan. Dan kata Allah kita harus bisa menjaga jasad yang Allah titipkan. Maka kita rawat tubuh kita. Kalau nanti kita pakai sabun, pakai sampo, berarti kan itu tujuannya untuk ibadah kan? Karena itu adalah salah satu tanda kita itu bisa bersyukur kepada Allah, sehingga kita bisa merawat diri kita. Apalagi kalau kita punya tujuan yang lebih dari itu. Kenapa kamu merawat diri wahai wanita? Kenapa kamu mempercantik diri wahai wanita? Mengapa kamu memakai pakaian indah wahai seorang istri? Karena agar suamiku lebih senang ketika melihat aku dalam kondisi yang lebih wangi, dalam kondisi yang lebih baik. Itu kan sama tujuannya baik untuk suaminya, dan itu akan menjadikan ladang amal ibadah. Gitu. Nah, makanya ketika teteh awal nikah pun gitu ya, nggak sedikit bercerita. Karena sebelum menikah, teteh termasuk seorang perempuan yang senang apa ya? Senang merias diri mukanya gitu ya. Misalkan bibirnya pakai lipstik gitu ya, atau pakai bedak, pakai eyeshadow, dan memang senang gitu ketika gadis. Maka ketika awal pertama nikah tuh tanya sama suami, boleh gak kalau aku tuh dandan gitu ya, bibirnya pakai lipstik ya, biasa dandan kayak seperti ini. Dan untungnya kebetulan suami teteh itu sangat senang sekali terhadap wanita yang suka dandan. Justru aku senang katanya. Seperti itu. Andai kan pada saat itu suami melarang, aku gak senang kalau melihat meskipun istri aku sendiri untuk merias mukanya, udah polos aja. Mungkin teteh sampai sekarang ini akan polos aja karena dilarang sama suami. Cuman kebetulan teteh senang, suami juga alhamdulillah senang untuk ya bagaimana selayaknya perempuan seperti itu. Ya makanya senang-senang aja, dan itu bisa menjadikan ibadah gitu. Makanya kalau misalkan di dalam keadaan rumah, misalkan seperti ini, teteh berpenampilan seperti ini, suami itu sangat senang sekali seperti itu, karena memang itu yang disenangi gitu. Ya, jadi sebisa mungkin ya kita merawat diri pun ya itu adalah untuk kesenangan suami kita. Tapi kan teh banyak kan perempuan juga ketika keluar tuh dari rumah berdandan, berpakaian yang rapi, yang baik begitu.
Itu bagaimana? Ya kita jangan seudon juga dong. Makanya ketika awal menikah, misalkan saya berdandan, kita sendiri berdandan, kemudian menggunakan pakaian yang rapih lah, ini rapih lah, mungkin ini kalau menurut teteh segini rapih ya, gak tahu kalau menurut kalian. Makanya ketika keluar dari rumah teteh tuh tahu, maka yang melihat itu bukan hanya sekedar suamiku aja, tetapi orang lain pun, mau perempuan mau laki-laki, pasti akan melihat aku. Tetapi aku diniatkan di dalam hati, ya Allah, aku berpenampilan seperti ini, itu adalah bertujuan untuk menghargai suami. Maka ketika awal nikah pun teteh tuh tanya dulu sama suami, apakah aku berpakaian seperti ini diizinkan? Kata suami, gak apa-apa, boleh. Apakah aku berpenampilan seperti ini diridhoi oleh suami? Boleh. Dan ketika keluar dari rumah pun niat hati berkata kepada Allah, ya Allah, aku berpenampilan seperti ini bertujuan untuk menghargai suamiku. Apakah kalian semua sudah ada tujuannya sampai ke sana? Seperti itu. Jadi kalau kita misalkan dalam kondisi maaf ya, seorang wanita yang cukup rudin banget, pakaiannya cukup bau, intinya ya agak kurang menarik gitu untuk dilihat, maka wajar jika ada orang lain yang berkata itu suaminya nggak bisa merawat istrinya ya, dan itu bisa juga merendahkan sang suaminya loh. Seperti itu. Nah, makanya bertujuannya itu teteh ketika keluar dari rumah pun ingin menghargai suamiku sendiri. Seperti itu. Dan itu ketika masuk ke dalam rumah yang sebisa mungkin, dan di sini pun mungkin kita harus bisa berbijaksana ya, mau suami dan juga istri. Dalam suatu kondisi mungkin sang istri juga tidak bisa selalu apa yang diinginkan suami. Maka kalau suami yang baik tentu itu akan bisa memaklumi akan kondisi sang istrinya. Aduh, kayaknya istri aku ini belum sempat untuk merias diri, masih pakai daster, belum sempat untuk nyisir-nyisir rambut acan gitunya, dikarenakan kesibukannya mengurus rumah dan anak. Di sana peran suami yang harus bisa memaklumi dan berbijaksana terhadap istrinya. Tetapi di dalam satu sisi juga baiknya seorang istri jika waktunya sudah rehat, semuanya udah pada beres, aku ingin sekali memberikan yang terbaik untuk suamiku. Seperti itu. Bahkan teteh sendiri itu suka kata gitu sama suami, gimana ya kalau misalkan suami bilang gitu, salah satu contoh misalkan suami bilang sama kita, aku seneng ya kayaknya kalau misalkan punya istri yang agak terlihat cukup nakal, misalkan, mungkin bisa paham ya di sini, kayaknya istri aku kan cantik deh, misalkan kalau rambutnya warna merah, misalkan, mungkin sudah paham ya di sini ya, misalkan berarti itu sebetulnya tanpa disadari itu sebetulnya suami kita itu senang kalau misalkan emang teh itu boleh di dalam Islam kalau perempuan rambutnya jadi warna merah, boleh, tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah ketika kita mewarnai rambut kita jadi merah bertujuan ria, bertujuan ingin dipandang oleh orang lain, ya itu yang dosa. Tapi kalau mau kita rambutnya jadi merah, suami senang banget kalau rambut kita merah, dan dia melihat hanya suami aja, nggak ada yang dilarang di dalam agama. Gitu ya. Jadi ketika sang suami rambutnya kalau merah kayaknya terlihatnya lebih asik ya, teteh langsung aja beli warna merah, rambutnya jadi merah. Mungkin kalian juga gak akan nyangka ya kan, tetapi itu adalah yang diinginkan oleh suami, itu sah-sah saja, dan bahkan itu bisa menjadi suatu ibadah. Jadi wanita yang lebih baik itu adalah wanita yang selalu bisa terlihat selalu indah di depan suaminya, sehingga mengetahui apa sih yang diinginkan oleh suami aku. Seperti itu ya. Mungkin lebih jauh mungkin di sini juga wanita bisa lebih memahami. Dan di sini juga qurratu aini fi sholati, di dalam segi dunia yang yang sangat disukai itu adalah ketika melakukan sholat menjadi suatu kebahagiaan di dalam hati. Ini nanti harus ada pembahasan lagi sih yang lebih dalam kalau di dalam ini ya. Seperti itu ya. Jadi ini sebetulnya sih di dalam faidah yang kedua ini tuh masih banyak dan panjang sekali pembahasannya ya, banyak sekali hadis. Bukan banyak lagi, ini banyak sekali hadis. Tapi insya Allah deh kita lanjutkan pengkajian kita nanti di dalam kitab Qurratul Uyun. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kepada kita semuanya, wabil khusus kepada teteh, agar nanti kita bisa melanjutkan kembali pengkajian kitab Qurratul Uyun ya. Mudah-mudahan apa referensi yang ini dibacakan bisa mendapatkan kemanfaatan dan keluarga kita semakin harmonis lagi.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.